lagi. Kena, janganlah putus lagi. Woi, Pak, enggak tolong Pak. Woi, lari deh. Woi. Woi. Perlawanan guys. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah yang ketiga nih. Apa yang makannya? Pelet. Iya. Mantap nih. Silakan dicoba umpan ini. Pagi tadi aja udah terus 2 kali. Terima kasih bagi teman-teman udah subscribe, yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini. Kali ini kita akan membuat umpan bawal dengan media pelet. Nah, pelet yang kita gunakan adalah pelet 781-1 yang sudah kita rendam dengan air panas. Lalu telur bebek yang sudah kita rebus selama 15 menit sebanyak 2 butir. Nah, ini nanti kita akan ambil kuningnya saja ya. Putihnya tetap akan kita gunakan. Lihat videonya sampai akhir. Nah, ini kuku Bima rasa anggur 1 saset, ini tidak boleh digantikan. Lalu ini ada santan, ini boleh santan murni atau santan saset seperti ini. Nanti kita tidak gunakan banyak ya, tidak gunakan begitu banyak. Nah, ini adalah terasi udang atau terasi merah yang ada di pasar. Ini boleh diganti dengan terasi apapun. Oke, kita campur bahannya ya. Teman-teman jangan sampai salah ya urutannya. Ini saya urut dengan sedetailnya supaya teman-teman tidak salah ini ya, mengaduknya atau mencampurnya. Pertama-tama kita lumatkan terasi ya, karena terasi ini yang paling susah dilumatkan. Kalau kita lumatkan pelet dulu lalu terasi, nanti terasinya itu ada yang menggumpal. Jadi alangkah baiknya terasi ini adalah yang pertama kali kita lumatkan. Lalu yang kedua ada kuning telur. Nah, ini kita belah menggunakan pisau seperti ini. Hati-hati jangan sampai ini ya, putihnya itu rusak, karena putihnya nanti akan kita perlukan, yaitu untuk kombinasi umpan nanti. Nah, ini kuningnya seperti ini. Ini boleh diganti dengan telur ayam biasa ya, ayam kampung atau ayam ras boleh. Pokoknya kuning telur. Nah, ini juga kalau ada telur ini apa namanya, telur asin, wah lebih jos banget. Tapi kalau nggak ada ya diganti dengan telur ayam juga nggak apa-apa. Nah, telur asin itu kelebihannya itu lebih amis ya. Saya nggak tahu entah kenapa telur asin itu lebih amis ketika kuningnya ini kita ambil, beda dengan telur yang kita rebus. Oke, kita lumatkan kuning telur bersama terasi ini. Nah, ini kira-kira sudah seperti ini ya, ini sudah cukup. Lalu kita tambahkan pelet yang sudah kita rendam tadi dengan air panas. Nah, ini sebenarnya belum begitu belum begitu lembek. Nanti kalau kita kurang lembek kita tambahkan air ya. Tapi ini sepertinya udah cukup sih sebenarnya ya. Kalau untuk umpan bawal itu kan ya keras nggak apa-apa ya. Beda dengan patin. Kalau patin tuh harus yang agak lembek gitu, karena patin tuh nggak ada giginya. Tapi kalau bawal tuh ada giginya lah gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita coba masukkan kara ini atau santan ini, mudah-mudahan nanti lembutnya itu lebih bertambah ya, karena ini santan berupa cair. Tidak banyak-banyak, kita gunakan 3 sendok makan saja santan ini, karena kalau terlalu banyak juga nanti malah baunya tuh dominan. Jadi malah nggak malah nggak gacor. Kita akan mendominankan si terasi tadi itu sebenarnya dengan pelet 781-1 dan amis dari telur. Oke, ini untuk hanya perangsang aja, perangsang bau gitu aja sih sebenarnya ini fungsi santan ini. Nah, kalau sudah seperti ini keras ya, terlalu keras, jadi kita akan tambahkan air. Nah, kenapa saya menambahkan air dulu baru kuku Bima? Karena kalau kuku Bima dulu nanti kuku Bimanya itu bereaksi dia. Nah, gitulah itu. Jadi saya tambahkan air dulu, kira-kira sudah kita dapatkan kelembutan yang cocok gitu ya, baru kita tambahkan si kuku Bima. Nah, ini saya sudah cocok ya, kelembutannya kira-kira udah seperti ini, sudah sesuai yang saya inginkan. Nah, baru kita tambahkan kuku Bima. Ingat ya, jangan terbalik tadi. Nah, kalau terbalik ya adonnya jadi nggak bagus. Nah, 1 saset kuku Bima ini kita masukkan semuanya. Ini tidak ada pengganti ya, artinya kuku Bima ini mutlak gitu, nggak ada boleh diganti apapun. Kalau santan tadi bisa diganti santan murni, kalau telur tadi bisa diganti telur ayam atau telur asin. Tapi kalau kuku Bima
Ini mutlak harus kuku bima anggur ini. Entah kenapa saya suka sekali dengan kuku bima anggur ini. Oke, sepertinya sudah kalis lah ya, sudah sesuai dengan kelembutan yang saya inginkan. Tahap akhirnya adalah saya masukkan plastik semua adonan ini. Yang pertama fungsinya ya untuk memudahkan ya kita untuk membawa ke sana, terus nanti juga untuk ngambil umpannya. Tetapi yang paling utama ini nih. Jadi kita ini ada finishing ya. Finishing itu kita bejek adonan untuk mengukur kelembutannya. Dia harus agak lembut gitu ya. Terlalu keras pun nggak bagus itu. Jadi kalau di sini terlalu keras misalnya di plastik ini saat kita bejek, kita bisa menambahkan air 1 sendok makan sehingga umpan kelembutannya bisa sesuai dengan keinginan kita. Oke, ini sudah mantap, siap untuk kita gunakan. Ini putih telur tadi yang sudah kita ambil ya. Jadi kita potong seperti ini ya, seukuran dengan mata kail. Saya menggunakan mata kail nomor 5 deci hitam. Jadi nanti untuk gantungan di bawahnya. Nah, di video ini saya juga menerangkan bagaimana cara memasang umpannya. Oke, ini kita sudah siap memancing. Ini kira-kira pasangnya seperti ini. Jadi di bawahnya putih, di atasnya pelet yang kita racik tadi. Mudah-mudahan berhasil. Ini kayak gini, digantungin kayak gini. Apa yang putih? Telur, Pak. Nah. Itu yang pengundang. Perlawanan guys. Pas. Cek lagi ya. Woi. Woi. Wah, putus. Lagi. Ai. Bang Ade. Iya, benangnya putus. Ini PE 0,2 nih guys. Putus gila bener. Ulang lagi. Lagi. Kena. Janganlah putus lagi. Woi, Pak, enggak tolong Pak. Woi, lari deh. Gayanya aja. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Alhamdulillah yang ketiga nih. Apa yang makannya? Pelet. Iya. Mantap nih. Masya Allah. Ini strike kita pertama tadi udah putus 2 kali. Ini kita pakai umpan ini. Untuk teman-teman recommended banget. Silahkan dicoba umpan ini. Pagi tadi aja udah putus 2 kali. Terima kasih bagi teman-teman udah subscribe, yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya. Cedet nah. Ya Allah. Dua. Berat ya.